Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman praktikan. Jadi di sini adalah tempat untuk praktikum teori untuk kerja bangku. Di sini ada beberapa alat yang kita gunakan pada praktikum kerja bangku. Yang pertama yang paling besar yaitu adalah ragum. Ragum di sini fungsinya untuk menjepit benda kerja agar benda kerja sendiri tidak geser-geser. Nah, sebagai contoh nanti benda kerja taruh di tengah di sini, kemudian dikencangkan. Nah, kemudian di sini akan terjepit untuk memudahkan kita dalam melakukan praktikum benda kerja. Nah, untuk bahannya sendiri di sini kita pakai besi panjang, ini diameternya sekitar 2,5 cm, berbentuk silinder. Nah, untuk alat-alat pendukung lainnya di sini ada pertama gergaji tangan. Nanti kita pakai untuk menggergaji besinya tadi. Kemudian di sini ada alat pengikir manual pakai tangan. Kemudian untuk menggunakan pengukuran nanti kita pakai dua jenis mistar atau pengukur. Di sini pertama kita pakai mistar, terus ada jangka sorong, ini jangka sorong. Kemudian untuk penandanya sendiri nanti kita pakai tip X dan spidol. Ketebalan benda kerja sendiri kita ukur di ukuran 1,2 cm. Nah, kita garis di sini. Oke. Ini sudah ditandai, teman-teman. Jadi setelah ini kita masuk ke tahap pemotongan. Kita pakai gergaji tangan. Posisi muka. Untuk menggergajinya sendiri pakai dengan cara mendorong ke depan, dan menariknya itu tidak perlu tenaga karena untuk memakan besi ini hanya ke depan. Dipotong hingga besi terpotong. Gergaji hingga besi terpotong. Oke, teman-teman, ini besinya, benda kerjanya udah terpotong. Ini panas jadi harus pakai sarung tangan tahan panas. Nah, bisa dilihat hasilnya kayak gini. Ya, teman-teman, di sini untuk ukuran sendiri masih 1 cm lebih. Jadi setelah ini harus kita kikir terlebih dahulu agar ukurannya pas di 1 cm. Baik, setelah itu kita kikir untuk permukaannya di sini hingga ukurannya 1 cm pas. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini ukurannya sudah hampir 1 cm. Jadi ini sudah bisa kita lanjutkan ke pengikiran tahap selanjutnya. Iya.
Ya, berikutnya teman-teman kita bikin pola sesuai dengan benda kerja mur menggunakan cetakan yang sudah dibentuk sebelumnya. Pastikan dalam membuat pola ini dirapatkan dengan pencetaknya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman di sini kan udah terbentuk polanya. Setelah itu kita kikir pada bagian yang tidak terpakai di sini hingga bentuknya itu persis segi 6. Jadi ini kita kikir sampai habis. Lanjut, langsung. Oke. Kita pasang di sini. Harus lurus ya, teman-teman. Oke, udah lurus. Dan setelah itu kita kikir. Nah, untuk pengikirannya di sini hampir sama dengan kayak teknik gergasi tadi. Jadi ketika maju itu diberikan tekanan karena untuk pengikiran ini untuk makan pada bagian-bagian ini hanya dilakukan pada saat maju. Jadi ketika di belakang itu tidak ada gerak memakan. Kikir hingga bagian yang tidak terpakai tadi habis. Dah lah. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ini hasil yang udah selesai dikikir, dibentuknya persis segi 6. Nah, kemudian di tahap selanjutnya di titik tengah-tengah sini nanti kita bikin pola untuk menemukan titik tengah, nanti dibur biar benda kerjanya berlubang. Selanjutnya kita buat polanya agar menemukan titik tengah dari benda kerja tersebut, benda kerja ini. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Untuk titik tengahnya sendiri, di sini akan dibor, dilubangi menggunakan bor duduk. Yo, wis. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di bagian pengoboran. Jadi ini adalah salah satu jenis bor, yaitu bor duduk. Dari bor sendiri yang perlu kita ketahui, ini adalah sama seperti tadi, ragum untuk menjepit benda kerja. Kemudian di sini ada alat untuk naik turunnya bor duduk. Nah, sebelum kita melakukan pengoboran, kita harus mengecek semua terlebih dahulu apakah bor ini sudah berfungsi atau belum, apakah ada kerusakan yang lain, harus dicek terlebih dahulu. Nah, ketika melakukan pengoboran nanti kita diharuskan menjalankan sistem K3 untuk keselamatan kita dalam melakukan proses pengoboran. Nah, saya di sini pakai kacamata untuk safety glass. Ini namanya safety glass untuk menghindari ketika nanti dalam pengoboran itu ada percikan-percikan yang masuk ke mata, dan juga harus pakai topi. Nah, kemudian di sini ada alat-alat yang kita butuhkan untuk pengoboran. Yang pertama ini untuk mengencangkan ragumnya. Kemudian di sini ada 4 jenis mata bor, yaitu dimulai dari bor center, ukuran bor 6, 8, dan yang terakhir adalah 10. Nah, untuk kunci di sini untuk mengencangkan dudukan mata bor. Nah, langsung aja kita mulai bagian pengoborannya. Nah, pertama-tama pasang terlebih dahulu benda kerja pada ragum. Oke, pasang hingga kencang. Kemudian kita pasang mata bor. Kita pasang mata bor center terlebih dahulu. Bentuknya paling pendek.
Pasang mata bor hingga kencang. Maaf, satu. Nanti nyekat. Pasang mata bor hingga kencang. Pastikan semua lubang untuk mengencangkan harus dikencangkan semua. Ini lubang yang kedua. Ini semua harus dicek. Oke. Oke, udah kencang. Setelah itu kita pasin ini di posisi mata bornya. Kita naikkan pakai pengayun. Hingga titiknya sudah pas. Oh, sudah kunci. Ini belum pas, kita pasin dulu. Nah, ini udah pas di titik tengahnya. Kita kencangkan semua kontrol terlebih dahulu. Tuasnya kita kencangkan. Oke, pertama-tama kita tes mesin dulu hidup apa tidak. Oke. Mesin bor udah hidup, langsung aja kita bor. Untuk pengeboran titik sendiri tidak perlu hingga tembus karena di sini hanya sebagai lubang pertama biar nanti mata-mata bor setelahnya bisa masuk dengan sempurna. Pelan-pelan kita turunkan. Kita tekan perlahan hingga bor. Berikutnya kita pasang mata bor ukuran 3 terlebih dahulu. Kencangkan hingga mata bor benar-benar kencang di rumah mata bornya. Kemudian kita naikkan lagi hingga mata bor tepat di tengah-tengah titik tersebut. Titik tadi. Ya udah pas, langsung kita kunci. Selanjutnya kita bor. Lakukan bor hingga tembus ke bawah.
Oke, cukup. Kita naikkan kembali. Kita matikan terlebih dahulu. Langsung aja. 10 gitu. 10. Langsung 10 ya. Hmm. Oke. Tapi sama ya? Setelah kita tadi melakukan pengoboran dengan mata bor ukuran 6, selanjutnya kita bor menggunakan mata bor ukuran 10. Kita kendorkan terlebih dahulu. Masukkan. Kita letakkan di titik pengeboran. Nah, sudah di titik pengeboran tengah. Oke, baik, kita kencangkan lagi. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu mesinnya. Kita turunkan pelan-pelan aja hingga mata bor menembus ke bagian bawah. Oke teman-teman, beda kerja udah selesai di bor, jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah ini mungkin agak panas, jadi kita harus pakai safety glove biar enggak kena tangan dan bisa cedera. Nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Habis ini kita bersihkan biar kelihatan benda kerjanya hasilnya seperti apa. Oke. Dan kita copot semuanya, kita bersihkan. Nah setelah ini, setelah kita selesai melakukan pengoboran, kita bersihkan semua terlebih dahulu agar mesin bor kembali bersih dan bisa digunakan di praktikum atau pengoboran selanjutnya. Setelah kita selesai melakukan pengoboran, inilah langkah terakhir kita dalam mengerjakan benda kerja kita, yaitu kita lakukan tahap chamfer. Jadi tahap chamfer itu pada bagian sudut-sudut benda kerja ini kita haluskan agar ketika kita dalam memegang benda kerja ini tidak terkena luka. Jadi langsung kita chamfer aja, kita masih pakai kikirnya, kikir tangan. Mungkin caranya dapat diperhatikan, caranya adalah seperti ini. Jadi kita miringkan, lakukan proses chamfer hingga sudut-sudut menjadi tumbul. Ya, kira-kira nanti ketika benda kerja udah selesai di chamfer akan hasilnya seperti ini. Jadi pada ujung-ujung sudut benda kerja ini
tidak tajam, jadi ini tumpul. Nah, jadi kan lebih aman. Nah, ini atas bawah sudah selesai di chamfer, jadi nanti hasilnya gambarnya seperti ini. Belum di finishing ya guys.